Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan saat ini kita akan mengikuti ibadah new normal sesuai yang di Gereja Kalimantan Evangelis. Dan sebelum saya kita berdiri dan kita menyanyi bersama-sama dalam Kidung Jumat nomor 396, Kidung Jumat nomor 396, Yesus segala galanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dan kita menyambut foto dan salam bersama-sama kita melakukan lagu dari Kidung Jumat nomor 33 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Saudara-saudara jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa kita. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan bahwa betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selanjutnya kita akan membaca pembacaan Alkitab yang pertama. Pembacaan Alkitab yang pertama terdapat di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-32. Pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan perikop anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengulurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulan mereka mengurungi Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, besok hari raya bagi Tuhan, dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukacita. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bagaimana bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegak tengkuk. Oleh sebab itu berfirmanlah aku supaya
murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan membuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya itu atas mereka itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Untuk menyambut pembacaan firman Tuhan kita tadi, mari kita buka Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku milikmu Yesus Tuhan. Saudara-saudara jemaat, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Megi. Saudara-saudara yang dalam Yesus Kristus, nas Alkitab yang menjadi dasar bagi pemberitaan firman bagi kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 dengan perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, yang kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji dan syukur kami angkat ke hadapan-Mu yang kudus, karena kami pada saat ini diperkenankan Tuhan boleh bersekutu memuji membesarkan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami hendak membuka firman Tuhan dan membacanya yang terdapat dalam Alkitab. Oleh karena itu kami mohon pertolongan campur tangan Tuhan, pemberkatan Tuhan, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan
kami dan dimampukan oleh Tuhan untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami. Oleh pertolongan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana kau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pemilik acara pesta telah bersukacita, merasakan suatu kebahagiaan yang luar biasa. Oleh karena itu, kebiasaannya mereka menyediakan segala sesuatunya dengan harapan ada banyak orang yang akan hadir dan menikmati pesta yang ia sediakan. Oleh karena itu, persiapan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Itu yang terjadi dalam cerita atau dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ini. Para undangan biasanya orang-orang terhormat, kerabat, sahabat, keluarga, tentu saja orang-orang dekat kepada si pemilik acara pesta. Apalagi ini sang raja yang membuat sebuah pesta perkawinan untuk anaknya. Sungguh luar biasa kebahagiaan dan penantian akan kawan, sahabat, keluarga, orang-orang terhormat yang akan hadir dan melengkapi kebahagiaan sang raja ini. Tapi kenyataan berkata lain. Semua tidak datang. Semua tidak merasa terhormat. Sehingga membuat tuan atau raja ini merasa hal yang tidak mengenakan. Tetapi bagaimanapun supaya pestanya tetap terjadi, pestanya tetap berlangsung dan dihadiri oleh banyak orang, tuan atau raja ini tidak kehilangan akal, sehingga dia menyuruh para hamba-hambanya mengundang atau memanggil
siapa saja yang ada di persimpangan atau di tepi jalan, yang ada dijumpai mereka di jalan, siapa saja yang bisa mereka temui di jalan, tidak mengenal latar belakang baik atau jahat, orang-orang itu semua diundang untuk memenuhi, untuk memperlihatkan bahwa pesta itu terjadi dengan ramai. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam cerita ini tidak semulus yang sang raja ini bisa duga. Yang ia bayangkan bahwa orang yang hadir itu semuanya sesuai dengan harapan dan bisa membawa kebahagiaan yang menjadi sangat sempurna. Timbul lagi satu masalah, membuat sang raja kecewa, sebab di antara tamu-tamu yang hadir, ternyata ada di antaranya yang hadir tetap saja ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak berkenan di hadapan raja. Ada seseorang katanya yang tidak berpakaian pesta. Ini mengecewakan bagi sang raja, sang tuan rumah, pemilik pesta perkawinan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya perumpamaan ini hendak menyampaikan bahwa bukan Allah yang gagal menawarkan keselamatan kepada undangannya. Sekali lagi, bukan. Perumpamaan ini tidak menunjukkan kepada kegagalan Allah yang gagal menawarkan keselamatan. Karena perumpamaan ini menunjukkan kepada sebuah pesta perkawinan. Pesta perkawinan ini menunjukkan kepada hal kerajaan surga, di mana hal kerajaan surga itu ditawarkan kepada umat manusia. Tetapi kenyataannya ada banyak umat manusia tidak mengambil tawaran itu, mengambil kesempatan itu untuk memiliki harta kerajaan surga. Bukan kegagalan dari Allah, tetapi sebaliknya justru tamu-tamu yang sudah diundang telah menolak tawarannya. Orang-orang yang telah diundang tersebut memiliki alasan-alasan yang sangat lemah, alasan-alasan yang bukan prinsip. Jika kita mau hubungkan dengan kenyataan kehidupan kita saat ini, nampaknya tidak jauh berbeda dengan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita berjemaat bergereja saat ini, yaitu ada alasan saya sibuk, saya capek, saya banyak pekerjaan, tanggung jawab saya terlalu berat, semuanya tertumpu pada saya. Alasan kekayaan materi, alasan dunia, semuanya alasan itu berkaitan dengan kekayaan materi. Dikatakan sebagai kewajiban keluarga lebih penting daripada hubungan dengan alam. Itu jika kita hubungkan dengan kenyataan kehidupan kita saat ini. Alasan kita untuk tidak hadir dalam undangan-undangan yang diberikan oleh Tuhan, undangan bersekutu bersama dengan sekalian orang percaya, ada banyak yang kita kemukakan. Dari antara tamu yang berkenan hadir dalam cerita itu, dalam perumpamaan itu, ada saja yang tidak siap dengan situasi pesta, tidak siap menyesuaikan diri dengan semaraknya suasana pesta, meriahnya, indahnya, gemerlapnya suasana pesta. Tidak ada yang bisa ada di antaranya tidak bisa menyesuaikan dirinya, sehingga dianggap tidak layak berada di lingkungan pesta tersebut. Oleh karena itu dalam perumpamaannya, tuan atau raja itu menyuruh para hambanya untuk menangkap dan membuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, perumpamaan ini menyatakan bahwa Allah telah menyampaikan undangannya untuk masuk kerajaan dan haruslah bersiap-siap dengan baik. Tidak jarang kita menjumpai orang-orang percaya, orang-orang mengaku dirinya Kristen,
yang sering kita dengar, yang sering kita pakai istilah Kristen atau beragama hanya KTP. Ini tandanya dia hanya hadir, tapi dia tidak siap, tidak bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan selaku orang-orang percaya. Warga kerajaan Allah ada identitas tersendiri. Tutur kata, tingkah laku, tuntutan yang diminta, dipersyaratkan memasuki sebuah pesta, demikian juga memasuki sebagai warga kerajaan surga. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan, walaupun hal-hal itu tidak menentukan keselamatan atau tidak, tetapi lewat identitas itu bisa tercermin bahwa dia adalah warga kerajaan surga. Undangan menuju kerajaan memang telah ditawarkan bagi semua orang, tetapi juga diingatkan bahwa hanya sedikit yang sungguh-sungguh bersiap sedia. Oleh karena itu pada ayat terakhir Yesus menyatakan bahwa sedikit, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, Yesus mengingatkan bagi kita saat ini. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita. Sudahkah saya hadir sebagai tamu undangan dan sebuah pesta perkawinan itu menyesuaikan diri saya dengan suasana pesta? Sudahkah saya berpakaian pesta? Bisakah kehadiran saya membahagiakan pemilik pesta? Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan sudah menyediakan pesta yang mewah, yang megah untuk kita semua. Makanan dan hidangan tersedia sedemikian rupa. Tinggal kita menyesuaikan diri kita, duduk sehidangan dengan Kristus Yesus. Hari Minggu lalu kita merayakan perjamuan kudus, memperingati pekabaran Injil masuk di Indonesia. Kita merayakannya dengan duduk sehidangan, dengan memperingati peristiwa di mana Yesus ditangkap menjelang penyaliban Yesus Kristus. Yesus berpesan, lakukanlah itu untuk mengingat Kristus. Pesta perjamuan kudus mengingatkan kita kepada bahwa Yesus Kristus telah berbuat untuk kita. Mari kita mengoreksi diri kita, memeriksa diri kita. Mari kita memperlengkapi diri kita dengan pakaian-pakaian rohani. Tanggalkan pakaian yang tidak layak untuk masuk dalam pesta itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, akhirnya hanya bagi yang bersungguh-sungguh mempersiapkan dirilah yang ikut serta dalam pesta bersama sang empunya pesta itu. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini peringatan bagi kita. Tuhan menolong kita menjadi orang-orang pilihan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan. Sekalian kita naikkan doa supaya kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah membuka firman-Mu dan merenungkannya. Hamba memang terbatas untuk menyampaikan kepada sekalian jemaat. Tapi hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan lewat kuat kuasa Roh yang Kudus masuk dan memberikan pemahaman, memberikan hikmat, pengertian kepada seluruh sidang jemaat, sehingga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat, dan dari berkat mendatangkan buah-buah percayaan yang mendatangkan kehormatan puji bagi Bapa di surga. Ya Bapa kami di surga, terima kasih atas pemberitaan firman ini dan peringatan bahwa ketika kami menjadi warga kerajaan surga, kami pun siap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami hendak mengangkat doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami membawa seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di Jemaat GKI Baron Tonggo ini. Walaupun kebanyakan kami harus beribadah di rumah, kebanyakan kami harus beraktivitas, bekerja, belajar dari rumah, tapi
Tuhan ada bersama kami. Kami memang jarang untuk bersekutu dengan sekalian orang percaya, khususnya jemaat yang ada di Barong ini. Tapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Karena Engkau sendiri menyatakan 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus Kristus hadir bersama mereka. Terima kasih Bapa di surga atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan orang tua, ibu bapak, bagi anak-anak dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Tuhan datang memberikan roh hikmat, berikan kemampuan untuk membawa keluarga untuk beradaptasi dengan situasi saat ini teristimewa COVID-19. Kami mohon Tuhan menguatkan dan memampukan untuk kami beradaptasi. Orang tua bisa membawa anak-anak untuk memuji membesarkan nama Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa bersama, melakukan persekutuan dalam keluarga rumah tangga masing-masing. Dengan demikian persekutuan keluarga lebih kuat, lebih kokoh, lebih dipererat, dan Tuhan memberkatinya. Berkati anak-anak kami ya Bapa di surga yang masih dalam pertumbuhan dari bayi bahkan yang sudah duduk di bangku sekolah, yang menjelang dewasa, menjelang remaja, yang sudah duduk di bangku perkuliahan. Tuhan melawat, melindungi dan memberkati, berikan kekuatan kesehatan. Anggota keluarga kami, ibu bapak, anak-anak, siapapun yang ada dalam bersama kami dan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon perlindungan keberkatan Tuhan, kekuatan yang datang dari Bapa di surga. Engkau tutup kubus kami dengan kuasa Roh yang kudus sehingga mampu memproteksi gangguan-gangguan yang datang dari luar. Sehingga kami semua mampu untuk melaksanakan protokol kesehatan dan juga senantiasa menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Ya Bapa kami di surga, tugas dan pekerjaan kami, usaha-usaha kami, tolong Tuhan berkati, mampukan kami untuk melaksanakannya dengan baik. Lewat itu semua kami memperoleh berkat, Engkau berikan kecukupan bagi kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit saat ini, pergumulan apapun dalam keluarga rumah tangga masing-masing, tolong Tuhan datang melawat mereka, mendengar segala permohonan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam kebimbangan Engkau berikan kepastian. Dalam beban berat, Bapa datang mengangkat beban dari mereka. Terima kasih Bapa di surga yang kehilangan lapangan pekerjaan atau yang menantikan lapangan pekerjaan saat ini pun Bapa datang. Buka peluang, memberikan kesabaran, memberikan semangat, kesungguhan mereka. Dalam penantian mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita dan kehilangan lapangan pekerjaan. Tuhan pasti campur tangan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapa kami di surga, bagi gereja-gerejamu yang ada di muka bumi ini, gereja yang memberitakan kabar sukacita bagi sekalian orang, semua gereja Kalimantan dan penulis baik yang ada tingkat sinode maupun resort bahkan ke jemaat-jemaat. Engkau berkati para pendeta, pentua diakon, guru-guru sekolah minggu dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan di jemaatmu. Tolong Tuhan berkati, mampukan kami untuk melaksanakan pelayanan dengan baik, dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan, bahwa kebenaran kita selalu sidang jemaatmu. Sehingga lewat pelayanan ini semua jemaat memperoleh kekuatan, mendapatkan sukacita dan damai sejahtera. Engkau Bapa di surga melindungi pendeta, penetua diakon, siapapun terlibat dalam pelayanan, kemanapun mereka berada, kemanapun mereka melakukan pelayanan. Tuhan terus tutup bungkus, bentengi mereka dari virus corona, sehingga mereka boleh melakukan pelayanan dengan baik dan mereka boleh terbebas dan tidak terancam oleh sakit penyakit, tertular oleh sakit penyakit ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan hadir di tengah bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami mulai dari Bapak Presiden dan jajarannya sampai ke daerah-daerah ya Bapak, dalam perjuangan untuk melawan, untuk menertibkan masyarakat, untuk menghadapi pola pikir, pola hidup yang baru, penyesuaian diri dengan ancaman virus corona ini Pak. Tuhan terus mampukan pemerintah kami untuk membawa masyarakat kami dalam kebiasaan yang baru, sehingga kami boleh beradaptasi dengan situasi ini dan kami boleh terus bekerja dengan baik, sehingga ancaman virus corona ini tidak menjadi rintangan dalam kami membangun bangsa dan negara ini. Pemerintah kami Kabupaten Kutai Barat terus Tuhan bimbing, Engkau pelihara Bapa, lindungi dan berkati. Bila bagi
saat ini kami menghadapi pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia secara serentak. Terima Kabupaten Kutai Barat ini mohon roh hikmat kebijaksanaan dari Bapak, sehingga dalam rangka kampanye para aparat yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada ini Tuhan lindungi dan Tuhan berkati, sehingga mereka mampu melaksanakan pilkada ini dengan baik, sehingga berjalan dengan baik, terhindar dari macam-macam pertikaian dan juga terhindar dari ancaman sakit penyakit, sehingga pilkada ini boleh berjalan dengan baik, damai, dan menghasilkan pemimpin kami yang baik, pemimpin kami yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membawa masyarakat Kutai Barat ini menapaki kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, ini seluruh permohonan kami, ungkapan syukur kami, penyerahan hidup kami hanya dengan kuat kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberi, kita akan mendengarkan firman yang berkata, dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allah, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa dengan sukacita dan sukarela. Kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan beri Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang malah akan memberi persembahan ini, agar selalu hidup di dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sambil kita memberi, kita kidungkan Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 sampai dengan persembahan selesai dijalankan. Ada tidak tersesat.
Yosef. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.